Salam sejahtera bagi kita seluruh sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita dengan kekuatan, kesehatan, bahkan perpanjangan umur sampai pada hari ini. Dan kembali kita bertemu dalam program kita Pagi Damai. Kita akan mengikuti edisi berkat atau disertai Tuhan, yang dikutip dari kitab Roma, dari pasal yang ke-8 dari ayat 31 sampai kepada ayatnya yang ke-32. Demikian firman Tuhan, saya bacakan bagi kita sekaliannya umat yang dikasihi Tuhan. Ayat 31, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Nah, puji Tuhan, saudara. Ya, Rasul Paulus mengalamatkan suratnya ini kepada jemaat di Roma. Ya, dikatakan dalam pasalnya yang ke-8 dari ayat 31 sampai kepada ayat 32. Ini mengenai berkat dan juga mengenai penyertaan Tuhan. Kalau kita bicara tentang berkat, ini adalah hal yang menarik. Dan tentunya semua orang membutuhkan berkat dan juga mencari berkat. Siapapun dia. Ya, apakah dia orang di luar Tuhan, apakah dia orang di dalam Tuhan, termasuk hamba-hamba Tuhan, tentunya saudara akan mencari berkat dan sangat juga membutuhkan berkat. Baik untuk hidup maupun juga untuk pelayanan, untuk hal-hal yang lain juga. Tentu kalau bicara tentang berkat ini adalah sesuatu hal yang menarik. Ya, akan tetapi saudara, kita memperhatikan dari ayat ini, sebenarnya yang paling kita utamakan, yang paling kita butuhkan adalah penyertaan Tuhan. Sebab kalau Tuhan menyertai kita, maka berkatnya pasti juga Tuhan sediakan. Dalam ayat 31 tadi dikatakan, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Artinya jikalau Allah di pihak kita, jikalau Allah menyertai kita, siapakah yang akan melawan kita? Siapakah yang mampu melawan kita kalau Allah menyertai kita? Ya, jadi ayat 31 ini bicara tentang penyertaan Tuhan. Ya, kalau Tuhan menyertai kita, tidak akan ada yang mampu bertahan melawan kita. Tetapi tidak hanya sebatas di situ. Dikatakan dalam ayat 32-nya, ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Ya, ayat 32 ini bicara tentang berkat. Ya, artinya anaknya saja, Yesus aja dikaruniakan kepada kita, diberikan kepada kita, apalagi hal yang lain. Ya, Yesus aja anak tunggal Bapa. Ya, dikaruniakan bagi kita. Bagaimana mungkin Tuhan tidak mengaruniakan segala sesuatunya kepada kita? Pasti berkatnya juga dikaruniakan. Ya, itu sebabnya tadi saya sampaikan bahwasanya kalau Tuhan menyertai kita, maka berkatnya juga akan dilimpahkannya. Berkatnya juga akan menyertai kita, saudara. Ya, akan Tuhan sediakan bagi kita. Namun yang menjadi persoalannya, banyak orang atau umat Tuhan mencari berkat, tidak mencari penyertaan Tuhan. Lebih mengutamakan atau lebih mencari berkatnya daripada penyertaan Tuhan. Salah satu contoh kalau kita melihat Saul pada awalnya, ya, orang yang disertai oleh Tuhan. Ya, bahkan Tuhan sendiri yang menyuruh Samuel untuk mengurapi Saul menjadi raja yang pertama di Israel. Ya, tahun pertama pemerintahan Saul masih disertai oleh Tuhan. Dan Tuhan buat Saul sebenarnya dengan luar biasa bisa menaklukkan musuh-musuhnya pada tahun pertama. Tapi pada tahun kedua,
Tuhan sudah mulai undur daripada Saul. Kenapa? Karena Saul itu tidak mengutamakan penyertaan Tuhan, tetapi Saul itu lebih mengutamakan berkat. Ya, kalau kita memperhatikan dalam kitab 1 Samuel pasalnya yang ke-15. Iya, 1 Samuel pasal 15, ketika Tuhan melalui perantaraan Samuel menyampaikan kepada Saul supaya Saul memerangi Amalek dan menumpas, termasuk rajanya ditumpas, Raja Agag. Ya, bahkan semua rakyatnya serta semua ternak-ternaknya tumpas. Tidak boleh ada yang sisa. Ya, ada kalanya memang Tuhan menyuruh demikian. Semua harus ditumpas. Tapi ada kalanya Tuhan berkata bahwasanya ambil yang terbaik, jarah hartanya, jarah ternaknya. Tetapi tentang Amalek ini Tuhan berkata kepada Saul supaya ditumpas, dimulai dari rajanya sampai kepada rakyatnya hingga kepada ternak-ternaknya ditumpas. Tapi apa yang dilakukan oleh Saul? Saul justru menumpas apa yang tidak berharga. Ya, rakyat jelata dia tumpas, bahkan ternak-ternaknya yang tidak berharga, yang tidak bagus, ya saudara, itu dia tumpas. Tetapi ternak-ternak yang baik, yang tambun, ya saudara, itu dia ambil, dia jarak. Ya, saudara yang terkasih, ini menunjukkan bahwasanya Saul itu lebih mengutamakan berkat daripada penyertaan Tuhan. Ya, walau Tuhan berkata tumpas, andai dia tumpas, Tuhan tetap menyertainya. Tetapi karena dia tidak taat, justru dia lebih berfokus kepada berkatnya, sehingga Tuhan undur, Tuhan meninggalkan Saul. Ya, saya kutip 1 Samuel pasalnya yang ke-15 dari ayat 9, kita mulai demikian firman-Nya sampai kepada ayat 11. Tetapi Saul dan rakyat itu menyelamatkan Agag dan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dan tambun, pula anak domba dan segala yang berharga. Tidak mau mereka menumpas semuanya itu, tetapi segala hewan yang tidak berharga dan yang buruk, itulah yang ditumpas mereka. Ayat 10. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Samuel demikian, Aku menyesal karena aku telah menjadikan Saul raja, sebab ia telah berbalik daripada aku dan tidak melaksanakan firmanku. Maka sakit hatilah Samuel dan ia berseru-seru kepada Tuhan semalam-malaman. Saudara bayangkan, ya, Tuhan berkata tumpas, tetapi Saul tidak menumpasnya. Justru Saul memelihara baik Raja Agagnya maupun juga ternak-ternaknya yang terbaik, yang tambun. Ternak-ternak yang buruk, yang tidak berguna, dia tumpas. Kenapa? Karena hati Saul itu berfokus kepada berkat, bukan berfokus kepada penyertaan Tuhan. Seharusnya sebagai umat Tuhan, yang kita butuhkan dan menjadi fokus kita adalah penyertaan Tuhan. Kalau kita mendapat penyertaan Tuhan, maka berkat Tuhan juga akan menyertai kita. Beda dengan Daud. Iya, sudah. Kalau Daud selalu mencari penyertaan Tuhan. Daud disertai Tuhan dan selalu mencari penyertaan Tuhan. Daud orang yang disertai Tuhan. Kenapa, saudara? Karena Daud itu tidak berfokus kepada berkatnya, tetapi dia berfokus bagaimana supaya Tuhan tetap menyertai. Ya, maka kita naik satu pasal, dikatakan pada pasalnya yang ke-16, 1 Samuel pasalnya yang ke-16 dari ayat 17 sampai kepada ayat 18. Demikian firman Tuhan, saya bacakan. Berkatalah Saul kepada hamba-hambanya itu, carilah bagiku seorang yang dapat main kecapi dengan baik dan bawalah dia kepadaku. Ayat 18. Lalu jawab salah seorang hamba itu, katanya, sesungguhnya aku telah melihat salah seorang anak laki-laki Isai, orang Betlehem itu, yang pandai main kecapi. Ia seorang pahlawan yang gagah perkasa, seorang prajurit yang pandai bicara, elok perawakannya, dan Tuhan menyertai dia. Ini menunjuk kepada Daud.
Tuhan menyertai Daud. Dan Daud selalu mencari penyertaan Tuhan dalam hidupnya. Ya, Daud tidak mencari berkat. Daud tidak mengejar berkat. Ya, tetapi Daud selalu mencari penyertaan Tuhan. Disertai Tuhan bukan berarti ya tidak ada masalah, tidak ada pergumulan, tidak ada persoalan. Tidak demikian. Daud yang disertai Tuhan juga pernah kekurangan loh. Ya, pernah kekurangan. Sehingga dia sampai menyuruh orang-orangnya kepada Nabal. Ya, saudara. Ya, ketika Nabal itu mengadakan pengguntingan bulu domba, ya, untuk meminta roti. Karena Daud dengan orang-orangnya sedang berada dalam pelarian dan kekurangan makanan, kekurangan roti. Iya, namun walaupun Daud mengalami kekurangan secara materi, kekurangan roti, tetapi Daud itu disertai oleh Tuhan. Bukan berarti karena disertai Tuhan kita tidak pernah kekurangan. Bisa jadi, saudara. Ya, bukan berarti karena kita disertai Tuhan tidak pernah menderita. Ya, tidak demikian. Kita bisa jadi menderita, tetapi tetap disertai Tuhan. Ya, bertahun-tahun Daud itu dikejar-kejar oleh Saul. Ya, setelah Saul menaruh benci kepada Daud karena orang sudah mulai memuji-muji Daud, karena Daud selalu berkemenangan dalam peperangan, bahkan membandingkan Daud dengan Saul, seakan-akan Daud itu lebih hebat, ya, jauh lebih mantap dalam peperangan, mengalahkan musuh-musuh dibandingkan dengan Saul. Maka ketika orang bersorak-sorak, ya saudara, memuji-muji Daud, ya, maka Saul mulai cemburu, iri hati, sehingga dia berusaha untuk membunuh Daud. Dan Daud menjadi seorang pelarian bertahun-tahun, ya. Dan Saul selalu berusaha mencari untuk membunuhnya. Ya. Saudara yang terkasih, saya mau sampaikan bahwasanya Daud, orang yang disertai Tuhan dan selalu mencari penyertaan Tuhan, pernah kekurangan, pernah juga mengalami penderitaan, dikejar-kejar Saul bertahun-tahun. Dan Daud punya kesempatan membunuh Saul, walaupun itu tidak dilakukannya. Akan tetapi niat jahat daripada Saul untuk membunuh Daud, iya saudara, niat jahatnya itu diperhatikan oleh Tuhan. Tuhan yang menyertai Daud tetap memberi perlindungan. Ya, diberi perlindungan. Nah, orang yang disertai Tuhan seperti Daud dan orang yang selalu mencari penyertaan Tuhan, ketika mengalami susah, ketika mengalami kekurangan, disertai Tuhan, dan Tuhan selalu membuka jalan. Tuhan juga selalu melindungi, Tuhan selalu menyertai. Oleh sebab itu jemaat yang dikasihi Tuhan, jangan cari berkatnya, tapi carilah penyertaan Tuhan. Sekalipun mungkin engkau mengalami kesusahan, tapi dari kesusahan pun engkau akan diluputkan Tuhan. Sekalipun engkau mungkin mengalami kekurangan, tapi dari kekurangan itu pun engkau juga akan diluputkan oleh Tuhan. Engkau dimampukan Tuhan untuk melewati itu. Engkau akan berkemenangan karena Tuhan menyertaimu. Tuhan akan memberikan sukacita. Tuhan akan memberikan damai sejahtera bagimu sekalipun engkau kekurangan. Tuhan akan memberikan damai sejahtera bagimu sekalipun engkau menderita. Sekalipun ada orang-orang yang membencimu, tetapi karena engkau mencari penyertaan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan damai sejahtera dalam hatimu, sehingga engkau bisa melewati semuanya itu bersama dengan Tuhan sampai engkau berkemenangan. Tuhan ditinggikan, Tuhan dimuliakan. Kiranya tangan kasih Tuhan menolong kita untuk kita bisa mengerti sudah bagaimana kita mencari penyertaan Tuhan, supaya berkat Tuhan juga akan menyertai kita. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.
selami oleh setiap hati kami. Namun satu hal yang ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasihmu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiranmu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu pun dalam, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu